Bayangkan suasana Makkah pada pagi itu. Kota yang biasanya tenang seakan dibuat geger oleh sebuah kabar yang tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Nabi Muhammad baru kembali dari perjalanan yang tidak mungkin dilakukan manusia dalam satu malam. Beliau mengabarkan bahwa dirinya pergi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, lalu naik ke langit, bertemu para nabi, melihat surga dan neraka, lalu kembali ke Makkah sebelum fajar menjelang. Saat kabar itu tersebar, gelombang reaksi pun muncul. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa para pemuka Quraisy bertepuk tangan, menepuk-nepuk kepala, dan mengatakan dengan nada menggampangkan, "Apakah engkau pergi ke Syam malam ini, lalu kembali malam ini?" Ejekan itu bukan sekadar karena mereka tidak percaya. Ada motif yang jauh lebih besar. Mereka melihat Isra Miraj sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkan Nabi di hadapan orang-orang Makkah. Quraisy adalah kaum yang sangat memahami strategi sosial. Mereka tahu bahwa masyarakat Arab bergantung pada reputasi dan kehormatan. Jika mereka bisa membuat Muhammad tampak berbohong dalam satu hal besar, maka seluruh dakwah beliau akan dipatahkan. Karena itu, ketika kabar Isra Miraj disampaikan, mereka tidak marah dulu. Mereka tertawa dahulu. Ini strategi psikologis. Membuat berita itu terlihat mustahil. Membiarkan seluruh Makkah menyerap kabar itu, dengan kesan itu cuma omongan orang yang berhalusinasi. Padahal mereka tahu bahwa Muhammad dikenal sebagai orang paling jujur sepanjang hidupnya. Mereka memanggil beliau Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Mereka menyimpan harta mereka pada Nabi. Mereka mempercayakan perjanjian pada beliau. Mereka tidak pernah dapat membuktikan satu kebohongan pun sepanjang hidup beliau. Tetapi pada hari itu, mereka ingin mematahkan gelar Al-Amin itu dalam satu malam. Maka mereka mulai mengerumuni Nabi. Mereka berkata, "Jika engkau memang pergi ke Baitul Maqdis, maka jelaskan kepada kami ciri-cirinya." Pertanyaan ini sengaja dibuat untuk menciptakan tekanan sosial. Mereka tahu Rasulullah belum pernah pergi ke Baitul Maqdis secara fisik, dan mereka tahu bahwa jika Nabi salah menjelaskan satu detail saja, maka itu cukup untuk menjadikan beliau bahan tertawaan seluruh jazirah Arab. Ini bukan sekadar permintaan klarifikasi. Ini sebuah ujian yang dirancang oleh kaum yang sudah berniat jahat dari awal. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa saat Nabi mencoba mengingat ciri-ciri Masjid Al-Aqsa, beliau sempat mengalami kesulitan pada detail-detail tertentu. Lalu, Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa di hadapan beliau, sehingga beliau mampu menjelaskan setiap detailnya, pintunya, bentuknya, jendelanya, hingga bagian-bagian yang jarang diperhatikan manusia. Para pemuka Quraisy yang hadir mengetahui bahwa deskripsi itu benar. Mereka pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Mereka tahu Masjid Al-Aqsa, dan apa yang Nabi jelaskan sangat akurat. Dan yang paling memukul mereka adalah kenyataan bahwa Nabi tidak ragu menjawab setiap bagian yang mereka pancing. Mereka mencoba menggali jebakan, tetapi tidak menemukan celah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa Nabi menjawab ciri-cirinya begitu rinci, sehingga Quraisy tidak dapat membantah satupun. Al-Qadi Iyadah dalam Asy-Syifa juga menyatakan bahwa peristiwa ini termasuk bukti kenabian yang paling kuat, karena informasinya bersifat empiris dan dapat diverifikasi langsung oleh kaum Quraisy. Namun hati yang tertutup tidak tunduk kepada bukti. Ketika mulut mereka bungkam, ego mereka justru menyala. Mereka berkata lagi, "Kalau begitu, ceritakan kepada kami tentang kafilah dagang yang engkau lihat dalam perjalanan." Mereka tahu bahwa kafilah itu sedang menuju Makkah. Mereka tahu bahwa jika Nabi memang melihatnya, beliau harus mampu menyebutkan rinciannya. Dan jika beliau salah, walau sedikit, mereka akan menjadikan itu sebagai senjata terbesar untuk menuduh Nabi sebagai pembohong. Maka Nabi menjawab, beliau menyebutkan jumlah mereka. Beliau menyebutkan kondisi unta-unta mereka. Beliau menyebutkan warna tertentu yang menonjol. Beliau menyebutkan barang dagangan mereka. Beliau menyebutkan peristiwa unta mereka yang hilang, lalu ditemukan. Sebuah detail yang sangat kecil, namun akurat. Dan puncaknya, beliau menyebutkan kapan kafilah itu akan memasuki Makkah. Orang-orang Quraisy mencatat ini dalam hati mereka. Mereka tidak percaya, tetapi mereka ingin membuktikannya secara langsung. Beberapa hari kemudian, pada waktu yang Nabi sebutkan, kafilah itu benar-benar memasuki Makkah. Dan orang-orang Quraisy melihat sendiri bahwa semuanya tepat, jumlah orangnya, kondisi untanya,
bahkan kejadian kecil yang Nabi ceritakan. Dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang Quraisy saling pandang. Mereka tahu bahwa tidak ada manusia yang dapat mengetahui hal itu, kecuali dia melihatnya benar-benar. Dan tidak mungkin Muhammad melihat itu dalam perjalanan fisik, karena perjalanan fisik membutuhkan waktu berminggu-minggu. Tetapi meski bukti ada di depan mata, mereka tetap tidak mau tunduk. Mengapa? Karena hati yang congkak tidak dikalahkan oleh bukti. Ia hanya dikalahkan oleh kerendahan diri. Di tengah hiruk-pikuk penolakan itu, muncullah seorang tokoh yang membuktikan kualitas imannya, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar sambil menertawakan Nabi, mereka berkata dengan gaya mengejek, "Tahukah engkau apa yang dikatakan temanmu itu? Dia mengaku pergi ke Syam, lalu kembali ke Makkah dalam 1 malam." Mereka menunggu reaksi Abu Bakar. Mereka ingin melihat beliau goyah. Mereka berharap Abu Bakar akan berkata, "Itu mustahil." Tetapi yang mereka dapatkan adalah jawaban yang mematahkan strategi mereka. Abu Bakar berkata, "Jika Muhammad telah mengatakannya, maka itu benar." Seolah-olah Abu Bakar ingin mengatakan, "Kalian terlambat. Kejujuran Muhammad bukan hal baru bagiku. Kalian baru hari ini panik. Aku sudah mengenal kebenaran itu sejak lama." Dari sinilah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan kebenaran tanpa ragu. Imam Nawawi dalam Syarh Muslim menyebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu sebab terbesar yang menguatkan gelar ini. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga mengatakan bahwa keyakinan Abu Bakar bukan rasa percaya buta, tetapi berdasarkan rekam jejak kejujuran Nabi sepanjang hidupnya. Di sini kita belajar satu pelajaran penting, bahwa kebenaran tidak selalu diterima oleh semua orang, bukan karena kurang bukti, tetapi karena hati sebagian orang lebih memilih kebutaan. Allah berfirman, "Sungguh bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada." Inilah yang terjadi pada Quraisy. Mata mereka melihat bukti, telinga mereka mendengar kabar yang terbukti benar, tetapi hati mereka memilih menolak karena kesombongan. Dan pada hari itu, Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan spiritual, ia menjadi medan pertempuran antara kebenaran dan ego manusia. Suatu peristiwa yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong, karena kebohongan tidak pernah bertahan. Diuji oleh fakta, diuji oleh waktu, diuji oleh kesaksian musuh-musuhnya sendiri. Ketika kabar Isra Mi'raj menyebar dan ujian Quraisy mulai tak terbantahkan, satu hal mulai terlihat jelas, bahwa peristiwa itu bukan hanya ujian bagi Nabi Muhammad, tetapi juga ujian bagi akal manusia. Karena bagi sebagian orang, hal-hal ajaib bukan berarti mustahil, tetapi bagi sebagian lainnya, apapun yang melampaui jangkauan pengalaman mereka dianggap tidak mungkin. Inilah titik yang menjadi pemisah antara orang-orang yang melihat realitas dengan hati yang jernih, dan mereka yang hanya melihat realitas melalui batasan pikirannya sendiri. Ulama besar seperti Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah menyatakan bahwa Isra Mi'raj adalah salah satu bukti kenabian terbesar, karena ia menggabungkan mukjizat fisik dan berita gaib yang dapat diverifikasi. Dalam peristiwa itu, Nabi menyampaikan deskripsi Masjid Al-Aqsa yang bisa dibuktikan oleh musuh-musuh beliau sendiri, dan menyampaikan berita tentang kafilah dagang yang kemudian terbukti dalam waktu singkat. Mukjizat yang bisa diuji adalah mukjizat yang paling memukul orang-orang yang menolak. Dan menariknya, Quraisy tidak pernah menuduh Nabi Muhammad memiliki kemampuan sulap. Mereka tidak mengatakan, "Engkau menipu pandangan kami." Mereka tidak berkata, "Engkau ahli ilusi." Mengapa? Karena mereka tahu peristiwa itu bukan sekadar ilusi. Mereka tidak bisa mengelak, tetapi mereka tidak mau tunduk. Mereka tidak bisa membantah, tetapi mereka tidak mau menerima. Mereka ada dalam kondisi terjepit yang disebut oleh para psikolog dengan istilah cognitive dissonance. Ketika seseorang tahu sesuatu itu benar, tetapi ia menolak menerima karena bertentangan dengan ego, kepentingan, atau identitas dirinya. Dan inilah penyakit terbesar yang menimpa Quraisy. Ketika Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa di hadapan Nabi, sehingga beliau dapat menjelaskan setiap detailnya, bukti itu menggetarkan logika Quraisy. Karena mereka tahu bahwa Nabi tidak mungkin mengarang detail yang begitu tepat tanpa pernah melihatnya. Orang yang berbohong selalu meninggalkan cacat. Orang yang mengarang selalu tergelincir pada detail. Tetapi Nabi menjawab tanpa keliru satupun. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa ini adalah bukti paling kuat bagi Quraisy,
bahwa Nabi benar-benar mengalami apa yang beliau kabarkan. Namun, bukti yang paling mengguncang Quraisy bukanlah deskripsi Masjid Al-Aqsa. Bukti yang paling mengguncang mereka justru adalah berita tentang kafilah dagang, karena ujian itu bersifat terbuka, dapat diuji oleh waktu, dan seluruh Makkah dapat membuktikannya secara langsung. Ketika Nabi menyebutkan jumlah mereka, barang bawaan mereka, warna unta mereka, hingga waktu kedatangan mereka, lalu semuanya terbukti tepat. Quraisy tidak lagi punya alasan untuk menuduh Nabi berdusta. Mereka tidak mampu membantah satu kalimat pun. Dan yang paling menyakitkan ego mereka adalah bahwa bukti kebenaran itu datang dari diri mereka sendiri. Mereka melihatnya, mereka menyaksikannya, mereka mengalaminya. Tetapi sekali lagi, hati yang congkak tidak mau menerima kebenaran. Disinilah Allah menggambarkan kondisi mereka dalam firman-Nya. Sungguh, mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu justru mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat ini diungkapkan oleh para mufasir, seperti Imam Tobari sebagai peringatan bahwa penolakan Quraisy bukan karena mereka menganggap Nabi berbohong, tetapi karena mereka menolak kebenaran yang dibawa beliau. Dan Ibnu Katsir menambahkan bahwa Quraisy mengenal Muhammad sebagai orang yang paling jujur sepanjang hidupnya. Mereka tidak mungkin menuduh beliau berdusta, tetapi mereka tetap memilih menolak karena kesombongan. Inilah tragedi manusia sepanjang zaman. Ketika bukti sudah lengkap, ketika kebenaran sudah jelas, yang menjadi penghalang bukan akal, tetapi hati. Dan ini terlihat jelas dalam sikap Quraisy setelah ujian Isra Mi'raj. Mereka tidak pernah membantah akurasi jawaban Nabi. Mereka tidak pernah mencoba membuktikan bahwa Nabi salah. Mereka hanya menutup mata dan memilih untuk tetap berada dalam keyakinan lama mereka. Sikap seperti ini berulang di zaman modern. Ada orang yang berkata, saya akan beriman jika ada bukti. Tetapi ketika bukti datang, mereka berkata, saya butuh bukti lain. Dan ketika bukti lain datang, mereka akan berkata, saya belum puas. Masalahnya bukan kurang bukti. Masalahnya adalah hati yang mengunci diri. Allah menggambarkan mereka, sekalipun kami bukakan kepada mereka sebuah pintu ke langit, lalu mereka naik ke atasnya, niscaya mereka berkata, sesungguhnya pandangan kami dikaburkan, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan orang-orang yang menolak kebenaran, meski bukti sudah mencapai tingkatan yang mustahil ditolak secara akal. Para ulama juga menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa nyata secara tubuh dan ruh, bukan mimpi. Imam Nawawi berkata dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, pendapat yang benar menurut jumhur ulama adalah bahwa Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruh sekaligus. Ibnu Taimiyah tegas mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj hanya terjadi dalam mimpi adalah pendapat batil, karena tidak mungkin mimpi diuji dengan deskripsi fisik Masjid Al-Aqsa atau berita kafilah dagang seperti dalam riwayat. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Sa'di, At-Tabari, dan mayoritas ulama salaf. Mereka sepakat bahwa ujian Quraisy tidak akan pernah dilakukan jika Isra Mi'raj hanyalah mimpi. Karena itulah para ulama seperti Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa Isra Mi'raj adalah dalil bahwa mukjizat Nabi bukan hanya dalam bentuk fenomena fisik seperti terbelahnya bulan, tetapi juga dalam bentuk informasi gaib yang dapat diverifikasi secara empiris, dan informasi yang bisa diuji seperti inilah yang paling sulit dibantah oleh mereka yang ingin menolak kebenaran. Disinilah terlihat kebesaran Isra Mi'raj. Ia bukan sekadar perjalanan spiritual. Ia adalah konfrontasi antara kebenaran wahyu dan keterbatasan manusia, antara kemurnian risalah dan kesombongan kaum yang enggan tunduk, antara nabi yang dilindungi wahyu dan musuh-musuh yang tenggelam dalam prasangka, antara akal yang jernih dan hati yang gelap. Dan hingga hari ini, pelajaran dari Isra Mi'raj tetap berlaku. Ada orang yang menerima kebenaran meski sulit, ada orang yang menolak kebenaran meski jelas, dan ada orang seperti Abu Bakar yang ketika mendengar berita yang melampaui akal, berkata, jika Muhammad mengatakannya, maka itu benar. Keyakinan seperti inilah yang menjadikan seseorang sidik, bukan karena menutup akal, tetapi karena mengenali sumber kebenaran. Ketika peristiwa Isra Mi'raj selesai diuji oleh Quraisy, ketika deskripsi Masjid Al-Aqsa, mereka tidak mampu bantah. Ketika berita kafilah yang Nabi sebutkan terbukti tepat, ketika seluruh strategi mereka runtuh oleh fakta, seharusnya
Ada satu kesimpulan yang mereka capai, bahwa Muhammad bukan manusia biasa. Tetapi itulah masalahnya. Ketika kebenaran berada di depan mata, manusia tidak selalu menyambutnya. Ada yang tunduk, ada yang tertekan, ada yang marah, dan ada yang memilih mengingkari, meski hati mereka tahu kebenaran itu sah. Allah menggambarkan kondisi seperti itu dalam firman-Nya. Mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini mencerminkan sikap Firaun terhadap Musa, tetapi juga berlaku bagi siapapun yang mengingkari kebenaran setelah mengetahuinya. Inilah kondisi orang-orang Quraisy. Mereka tahu Muhammad tidak berbohong. Mereka tahu informasi beliau benar, tetapi mereka tidak ingin menundukkan kehormatan mereka kepada seorang nabi dari Bani Hashim yang mereka anggap setara. Imam Ibn Rajab dalam Jami Al-Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa penolakan terhadap kebenaran setelah terbukti benar adalah salah satu bentuk kedurhakaan paling berat. Sebab ia bukan lahir dari kebodohan, tetapi dari kesombongan. Inilah yang menimpa pemuka Quraisy, bukan kekurangan bukti, tetapi kelebihan ego. Dan itulah mengapa peristiwa Isra Mi'raj bukan sekadar mukjizat luar biasa, tetapi juga cermin tentang bagaimana manusia merespons kebenaran. Ada tipe Abu Bakar, ada tipe Quraisy, ada tipe orang-orang yang masih ragu, dan ada pula tipe orang-orang yang mengaku intelektual. Tetapi ketika bukti datang, ia takut konsekuensinya, karena menerima kebenaran berarti mengubah arah hidup. Dan itulah yang ditolak banyak orang sejak dulu. Persis seperti firman Allah, jika kebenaran itu mengikuti hawa nafsumu, tentu langit dan bumi akan rusak. Imam Al-Maziri dalam Al-Mu'alim menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa manusia sering menolak kebenaran bukan karena ia tidak jelas, tetapi karena hawa nafsu mereka menginginkan bentuk kebenaran lain, kebenaran yang cocok dengan keinginan pribadi mereka. Dan manusia yang seperti ini akan menolak kebenaran, meski ia datang bersama bukti yang paling kuat. Isra Mi'raj juga membuka tabir tentang hubungan antara akal dan wahyu. Akal manusia punya batas. Ia dapat memahami banyak hal, tetapi ia tidak bisa mengukur sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa akal itu seperti mata. Ia bisa melihat, tetapi ia buta terhadap hal-hal yang terlalu dekat, terlalu jauh, atau terlalu terang. Dan Isra Mi'raj adalah cahaya yang terlalu terang. Orang berakal murni akan mengakui keterbatasan diri. Sebaliknya, orang yang menjadikan akalnya sebagai Tuhan akan berkata mustahil hanya karena ia tidak bisa membayangkannya. Sama seperti seseorang yang hidup di abad ke-7 dan tidak bisa membayangkan besi terbang di udara, atau suara dapat menembus jarak ribuan kilometer. Jika orang Quraisy diberitahu tentang pesawat, tentang satelit, tentang kamera, tentang internet, mereka pasti akan mengatakan itu mustahil. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa sesuatu yang tidak dapat dibayangkan bukan berarti tidak mungkin. Ibnu Taimiyah dalam Dar Ta'aru Al-Aqil wan Naql menjelaskan bahwa wahyu tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Yang bertentangan hanyalah kebiasaan manusia untuk membatasi akal pada hal-hal yang sudah pernah mereka lihat. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa mukjizat bukanlah sesuatu yang ingin memuaskan rasa ingin tahu. Mukjizat adalah peneguhan risalah. Bukti bahwa Nabi Muhammad tidak berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri, tetapi dengan kehendak Tuhan yang menciptakan ruang, waktu, dan segala hal yang ada di antaranya. Dan yang menarik, peristiwa Isra Mi'raj tidak hanya meninggalkan pelajaran bagi Quraisy, tetapi juga bagi umat Islam sendiri. Sebagian orang hanya mengenal Isra Mi'raj sebagai perintah sholat. Itu benar. Tetapi sebelum perintah salat turun, ada pelajaran besar yang Allah ingin umat Islam lihat, bahwa ujian orang beriman seringkali bukan pada perintah itu sendiri, tetapi pada bagaimana mereka merespon sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kebiasaan mereka. Abu Bakar tidak melihat Isra Mi'raj, tetapi ia percaya, bukan karena ia menutup akal, tetapi karena ia mengenal kebenaran sebelum peristiwa itu terjadi. Abdurrahman bin Mahdi berkata, jika engkau ingin menilai seseorang, lihatlah sikapnya terhadap kebenaran ketika kebenaran itu datang dari seseorang yang tidak ia sukai. Ini adalah cermin bagi semua manusia. Bagaimana kita menerima kebenaran? Apakah kita menerimanya hanya ketika cocok dengan kita?
Atau ketika ia datang dari seseorang yang kita cintai, bagaimana jika ia datang dari seseorang yang kita benci? Apakah kita tetap menolaknya? Isra Miraj adalah ujian tentang itu, tentang kerendahan hati, tentang kemampuan untuk tunduk kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, tentang keberanian menerima kenyataan, ketika kenyataan itu membalikkan seluruh cara kita memandang dunia. Dan Quraisy gagal dalam ujian itu. Dan sampai hari ini, pelajaran itu tetap hidup. Jika seseorang tidak mampu menerima kebenaran kecil, nasihat, dalil, teguran, bagaimana ia akan menerima kebenaran sebesar Isra Miraj? Jika seseorang tidak mampu tunduk kepada kebenaran yang dapat ia pahami, bagaimana ia akan tunduk kepada kebenaran yang melampaui pemahaman? Kebenaran bukan milik orang yang paling pintar, tetapi milik orang yang paling jujur pada dirinya sendiri. Disinilah makna besar Isra Miraj, bukan sekadar perjalanan malam, tetapi perjalanan yang membuktikan siapa yang jujur, siapa yang sombong, siapa yang mencari kebenaran, dan siapa yang takut pada kebenaran itu. Dan sejak hari itu, semua orang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang berkata seperti Abu Bakar, jika Muhammad berkata demikian, maka itu benar. Dan kelompok yang berkata, kami tidak percaya, meski bukti menampar wajah mereka sendiri. Akhirnya, Isra Miraj berdiri bukan hanya sebagai mukjizat Nabi Muhammad, tetapi sebagai cermin bagi setiap manusia. Apakah kita ingin menjadi orang yang tunduk kepada cahaya, atau orang yang menutup mata dan berkata, aku tidak melihat apa-apa, karena cahaya itu tetap bersinar, dengan atau tanpa kita.